Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang telah bangun pagi untuk menikmati firman Tuhan pagi ini. Puji syukur kita nyatakan kepada Allah atas segala kemurahan-Nya, pemeliharaannya sepanjang malam hingga pagi ini. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Allah. Bapa Surgawi, Bapa yang dimuliakan di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur di pagi hari ini karena pemeliharaan Tuhan selalu nyata bagi kami. Dan oleh karena itu kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tanda syukur kami atas segala perbuatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kami. Tolonglah kami untuk menikmati firman-Mu pagi ini, dan ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita akan baca dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumun Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita pagi ini adalah sebagaimana perkataan Yesus, bertolaklah ke tempat yang dalam. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Pertanyaan kita, mengapa Yesus mengajak Simon Petrus dan teman-temannya untuk bertolak ke tempat yang dalam? Dan ini ada maksud daripada Tuhan agar memahami apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup. Apa yang harus mereka lakukan dalam segenap hidupnya. Ini memberi arti bagi kita semua bahwa betapa dalamnya kasih Tuhan untuk dipahami ketika kita
melakukan firman-Nya. Dan itulah yang dimaksud Yesus dalam bacaan kita ketika kita dalam segala usaha dan pekerjaan kita. Setiap hari apapun yang kita kerjakan, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Karena di dalam Tuhan betapa dalamnya kasih-Nya yang menjadi berkat atas hidup kita, bahkan diri kita. Dan itulah yang membuat kita kagum, heran, takjub melihat dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya melihat hidup dalam kedangkalan menurut pikiran kita, keterampilan kita. Itu akan menjadi sia-sia kalau kita mengandalkan keterampilan, keahlian kita. Betapa dangkalnya pikiran kita hal itu. Oleh karena itu Yesus mau mengajar mereka di perahu, lalu menyuruh mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Murid-murid sangat mengikuti dan Simon Petrus mengaku hal itu. Semalaman mereka tidak berhasil, tapi karena perintah Allah, perintah Tuhan yang mereka lakukan, mereka menjadi berhasil. Hal inilah yang menjadi hikmat bagi kita, saudara-saudara di mana saja berada. Lakukanlah perintah Tuhan dengan penuh sukacita, maka engkau akan memperoleh berkat yang melimpah dalam hidupmu. Inilah yang gambaran yang dapat kita lihat bagaimana Simon Petrus yang seorang ahli dalam soal bidang nelayan. Satu hari, satu malam mereka bekerja, mengandalkan semua kemampuan mereka, keahlian mereka dalam menangkap ikan di laut. Namun mereka tidak dapat apa-apa. Nah, ketika mereka mengandalkan Allah dan perintah Allah, mereka memperoleh semuanya itu. Karena itu mari saudara-saudara yang kekasih, pengalaman Simon Petrus adalah pengalaman kita juga sebagai orang yang berdosa. Mengakui keberadaan Allah yang selalu turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Karena itu dikatakan bertolaklah ke dalam, ke tempat yang dalam, mengajak kita untuk memahami tentang kasih Allah yang begitu luar biasa dalam dan menakjubkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh karena itu mari kita percaya senantiasa segala usaha, segala yang Tuhan karuniakan bagi kita, kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup ini. Kita hanya merencanakan, Tuhan yang memberkatinya. Terpujilah Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur menjadi satu pengalaman bagi kami sebagai manusia yang berdosa untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup, melibatkan Tuhan dalam segala pekerjaan dan usaha, pendidikan, dan segala sesuatu yang kami rencanakan. Sehingga kami betul-betul memahami betapa dalamnya kehidupan ini dalam kasih Tuhan. Dan kami percaya dengan mengandalkan Tuhan, kami mendalami akan kasih Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus dan ampunilah kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas.
Andalkan Tuhan senantiasa dan ikutlah perintahnya. Hanya itulah kehidupan yang penuh arti dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Selamat beraktivitas.